Baik, ini adalah visual terkini dari Menkominfo Johnny G. Plate yang masuk dalam mobil tahanan yang telah disiapkan oleh pihak Kejaksaan Agung. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak Kejaksaan Agung, namun Menkominfo telah dipastikan sebagai tersangka kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo. Dan Menkominfo ini ditahan di Rutan Kejaksaan Agung, dan ini visual terkini Menkominfo Johnny G. Plate dibawa oleh mobil tahanan Kejaksaan Agung. Dan saat ini kami akan masih menantikan rilis resmi bagaimana dugaan keterlibatan kasus korupsi yang melibatkan Menkominfo yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan oleh Kejaksaan Agung siang hari ini. Sebelumnya BPKP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, telah menemukan kerugian negara sebesar 8,3 triliun rupiah atas kasus Bakti Kominfo atau Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi di Kominfo. Baik, kita nantikan keterangan resmi dari Kejaksaan Agung terkait dengan penetapan tersangka dan juga penahanan Menkominfo Johnny G. Plate. Sudah bisa dimulai. Kalau ini yang tertib ya, jangan sampai ada kayak tadi. Udah. Yang depan duduk, yang tertib, yang lainnya biar semua dapat. Ngomongnya nyandi yang nunjuk semua, jangan semua ngomong. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media. Pada kesempatan hari ini kami akan melakukan press conference dengan Direktur Penyidikan sesuai janji kami. Hari ini kita telah melakukan suatu pemeriksaan terkait dengan perkara BTS. Kita melakukan 7 pemeriksaan orang. 1 orang kita tetapkan jadi tersangka dan sudah dilakukan penahanan, tadi saudara-saudara sekalian melihatnya. Yang 6 orang masih dalam proses pemeriksaan hari ini. Untuk lebih lengkapnya nanti Pak Dirdik menyampaikan, dan nanti penutupnya juga saya akan menyampaikan hal-hal yang penting terkait dengan perkembangan BTS 4G. Silakan Pak Dirdik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media. Pada hari ini kami dari Direktorat Penyidikan Kejaksaan Agung telah melakukan pemanggilan kembali Saudara JP selaku saksi untuk yang ketiga kali. Adapun pemeriksaan kali ini tentunya dalam rangka pendalaman terhadap pemeriksaan-pemeriksaan 2 yang terdahulu. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari ini, setelah kami evaluasi, kami simpulkan telah terdapat cukup bukti bahwa yang bersangkutan diduga terlibat di dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri. Atas hasil pemeriksaan tersebut, sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan setelah dari saksi menjadi tersangka. Dan selanjutnya terhadap yang bersangkutan kita lakukan tindakan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung. Selanjutnya, setelah kami lakukan pemeriksaan, kami pada saat ini juga sedang melakukan penggeledahan di rumah kediaman yang bersangkutan, di rumah dinas Menteri Kominfo dan di kantor Kominfo. Selain itu, hasil dari pemeriksaan ini tentunya akan kita ikuti lagi pemeriksaan-pemeriksaan pendalaman lebih lanjut untuk melihat apakah perkara ini masih bisa kita kembangkan atau tidak. Mungkin
untuk sementara demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada tambahan dengan hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang telah kami sampaikan beberapa hari terdahulu. Kasus ini telah menimbulkan kerugian negara sebesar 8 triliun 32 miliar rupiah. Ya. Selanjutnya kami serahkan pada Bapak Kapus Pen. Rekan-rekan sekalian ya, bahwa kasus ini adalah kasus yang sangat strategis sesuai dengan program pemerintah. Ini adalah proyek diperuntukkan untuk orang banyak. Ya. Maka proyek ini ditempatkan di pusat-pusat yang terluar, terpencil, dan terdalam, dan terdepan. Nah, ya. Sehingga ini sangat-sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat, terutama yang mereka tinggal-tinggal tadi. Untuk itu, kedepannya proyek ini tidak akan berhenti sampai di sini setelah dilakukan suatu penyidikan. Kami, Kejaksaan punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk mengawal proyek ini sampai selesai. Sehingga program pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak dan masyarakat kecil dapat berjalan dengan baik.